Di bulan Syawal selalu ada pertemuan yang tidak pernah luput dari kata maaf lahir dan batin. Suatu kata yang pernah mengingat kembali sampai detik ini. Apakah masih ada kaum kerabat, andai daulat sahabat tetangga kita yang belum kita maafkan? Karena kita anggap mereka mempunyai salah yang sangat fatal. Bahkan mungkin sampai sekarang kita masih membencinya. Kita maafkan orang-orang yang tak bersalah, namun kita masih terasa berat untuk memaafkan orang yang pernah berbuat salah kepada kita, yang menurut kita salah, yang pernah menzalimi diri kita. Seakan-akan minta maaf kita telah tertutup baginya. Merasa tidak ada berdosa pada diri kita. Diri kita tidak mempunyai dosa sedikit pun. Padahal penghalang untuk kita meminta maaf kepada saudara-saudara kita yang belum kita maafkan itu dikarenakan kita mempertahankan hawa nafsu kita, lebih mengedepankan dendam kita, gengsi kita, rasa iri dengki kita, terutama egois yang kita rasakan, sehingga kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, dimuliakan Allah. Dalam sebuah hadis tentang pelaporan amal setiap hari Kamis dan Senin, Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, "Tubtahu abwabul jannah yawmal isnain wa yawmal khamis. Fayuqbalu likulli abdin la yushriku billahi syai'an illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi sahlau fayaqul unzur wa hadain hatta yattaliha unzuru hadain hatta yattaliha." Pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan Khamis, lalu diampuni seluruh hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, kecuali dikatakan tunda amal dua orang ini setiap keduanya berdamai. Hadis riwayat Imam Malik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kata rahmi diambil dari nama Allah, yaitu Ar-Rahman. Lalu Allah berkata, barang siapa yang menyambungi, aku akan menyambunginya, dan barang siapa yang memutuskan, maka aku akan memutuskannya. Hadis riwayat Bukhari. Ma'asyiral muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, dimuliakan Allah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Di tengah perbincangan para sahabatnya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa ringan sampai terlihat gigi beliau yang putih. Umar radhiyallahu anhu yang berada di situ bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, demi engkau, ayah dan ibuku sebagai tebusannya, apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Aku diberitahu bahwa pada hari kiamat nanti ada dua orang yang duduk bersimpuh sambil menundukkan kepala mereka di hadapanku, kata Allah. Salah satunya mengadu kepada Allah sambil berkata, "Ya Rabb, ambilkan kebaikan si fulan untukku, karena dulu ia pernah berbuat zalim kepadaku." Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagaimana mungkin saudaramu ini bisa melakukan itu, karena tidak ada kebaikan sedikit pun dari perbuatan diri si fulan. Lalu orang itu berkata, "Ya Rabb, kalau begitu biarlah dosa-dosaku dipikul olehnya."
Sampai di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaca-kaca Rasul tidak mampu menahan titisan air matanya. Beliau menangis, lalu beliau berkata, wahai sahabatku, hari itu adalah hari yang sangat mencekam, di mana setiap manusia ingin ada orang lain yang memikul dosa-dosanya. Rasul kemudian melanjutkan kisahnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada orang yang mengadu tadi, kata Allah, angkat kepalamu. Orang itu mengangkat kepalanya, lalu ia berkata, ya Rabb, aku melihat di depanku ada istana yang sangat megah, yang terbuat dari emas dan perak, bertahtakan berlian, intan dan permata. Istana itu untuk Nabi yang mana ya Rabb? Untuk syuhada yang mana ya Rabb? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, istana itu akan aku berikan kepada orang yang mampu membayarnya. Orang itu terheran-heran sambil berkata, dengan cara apa aku harus membayarnya ya Rabb? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman, caranya engkau maafkan saudaramu yang duduk di sebelahmu, yang kau adukan kezalimannya kepadaku, kata Allah. Kemudian orang tersebut berkata, ya Rabb, kini aku memaafkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kemudian, kalau begitu pegang tangan saudaramu itu dan ajak dia masuk surga bersamamu. Setelah menceritakan hal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian berdamai. Sesungguhnya Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benar-benar yang sudah dipintal, kuat menjadi bercerai-cerai kembali. Quran surah An-Nahl ayat 92. Masyaallah muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, yang dimuliakan Allah. Mulai hari ini jadikanlah hari yang penuh kata maaf buat diri kita. Berikanlah maaf kita kepada orang-orang yang telah atau yang pernah menzalimi kita, yang pernah menyakiti hati kita. Sambungkan tali yang terputus agar kita tidak kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat, wabil khusus untuk al-fakir dan umumnya para jamaah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim. Wa nafa'na wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
فيما سيدتنا فاطمة الزهراء الكبرى عائشة الرضا ونخصوص ذات القادر الجيلاني. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتقطعنا وجميع عبادتنا يا الله يا الله يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا